Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing, saya akan cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang khususnya saya tujukan untuk diri saya sendiri, juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Yang ingin saya berikan kali ini adalah tentang hakikat wudhu ya. Jadi ceritanya adalah beberapa waktu yang lalu saya mengambil wudhu ya di kamar mandi rumah, akan melakukan sholat. Pada saat itu kemudian seperti ada yang berbisik di dalam hati bahwa sebetulnya wudhu ini secara hakikat bukanlah membersihkan tubuh jasad ya, tetapi wudhu ini sebetulnya secara hakikat adalah membersihkan batin atau membersihkan jiwa ya. Dalam kehidupan ini selalu ada unsur yang namanya zahir dan batin. Segala sesuatu ada unsur zahir dan batinnya. Misalnya kita melihat tembok itu secara zahir dia berupa wujud yang seperti kita lihat dengan mata kepala itu. Tetapi pada hakikatnya tembok atau dinding itu mengandung di dalamnya ada unsur pasir, ada unsur air, ada unsur semen yang kemudian kita lihat menjadi dinding atau bangunan itu. Termasuk juga segala sesuatu yang kita kerjakan dalam ibadah ini ada unsur batiniahnya, ada unsur hakikatnya. Wudhu bukan sekedar membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, tetapi membersihkan jiwa ya. Lebih tepatnya adalah membersihkan dosa-dosa dari apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ini harus menjadi kesadaran ya teman-teman semua, bahwa ketika kita wudhu itu harus selalu ingat dan menjadi kesadaran bersama bahwa ketika kita membasuh tangan misalnya, maka pada hakikatnya adalah membersihkan dosa-dosa dari tangan kita. Ya, membersihkan dosa-dosa dari mata kita karena melihat hal-hal yang tidak baik. Kesadaran kita jangan sampai hanya bahwa wudhu itu membersihkan tangan, membersihkan wajah, mata secara fisik, tetapi kesadaran kita harus kita lanjutkan, harus bisa menembus ya, secara batiniah dan secara hakikat bahwa wudhu itu sebetulnya adalah membersihkan jiwa, membersihkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ketika kita membasuh telinga, maka sebetulnya itu adalah membersihkan dosa-dosa dari telinga yang pernah kita gunakan ya untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Ketika kita berkumur, sebetulnya itu adalah membersihkan lisan kita dari ucapan, dari fitnah, ya, dari ghibah, dari ucapan-ucapan yang buruk yang pernah kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan wudhu. Salah satunya adalah ketika kita berwudhu, maka keluarlah dosa-dosa dari ujung jari ketika kita melakukan wudhu. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah nasihat untuk diri saya sendiri
Karena diri saya sendiri kadang kalau berwudu ya sekedar membasuh jasad saja, tidak ada kesadaran, tanpa ada pengertian dan makna yang mendalam tentang wudu itu. Ya pokoknya hanya sekedar membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, telinga, kepala, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kesadaran ini yang harus kita pupuk ya. Kita ingat-ingat terus bahwa wudhu itu sebetulnya adalah membersihkan jiwa, membersihkan dosa-dosa dari jiwa yang pernah kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, agar supaya wudhu ini menjadi satu nilai tambah yang melekat di dalam jiwa kita, maka ketika kita berwudhu, misalnya membasuh tangan, usahakan bagi kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tangan kita pernah melakukan dosa. Apa yang tangan kita pernah melakukan dosa, mintalah ampun kepada Allah. Ketika kita bergumur, ya, maka mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut. Ketika kita membasuh wajah, membasuh mata, ingatlah kita bahwa mata kita penuh dengan dosa dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh kepala, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas pikiran-pikiran gelap ya yang seringkali datang di dalam kehidupan ini. Ketika kita membasuh telinga, mintalah ampun kepada Allah atas telinga yang seringkali mendengar hal-hal yang buruk, yang negatif. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitabnya para ulama itu, salah satunya adalah kitabnya Imam Al-Ghazali ya. Di sana ketika berwudu ada doa-doanya, ada doa-doa khususnya ya. Ketika membasuh tangan ada doanya, ketika membasuh wajah ada doa khususnya, ketika membasuh telinga ada doa khususnya. Sebetulnya doa ini tergantung dengan bahasa kita ya, tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi yang paling penting di sini adalah kesadaran tentang hakikat wudhu tersebut, bahwa ketika wudhu seperti yang saya bilang tadi itu adalah sebetulnya membersihkan jiwa, membersihkan dosa ya. Oleh karena itu iringi ketika kita melakukan gerakan wudhu, iringi dengan minta ampunan, minta ya agar jiwa kita lahir batin ini dibersihkan dari segala dosa-dosa, disucikan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oke teman-teman sekalian, demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya, khususnya buat saya sendiri, juga buat kita semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.